Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Lizawati, NIM PPG 22014593 Universitas PGRI Madiun. Hari ini, Senin, tanggal 12 bulan Juni tahun 2023, saya melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 IPA dengan materi menghitung titik impas break even point atau BIP. Berikut video pembelajaran saya, mohon saran dan masukan dari Bapak dan Ibu dosen agar pembelajaran berikutnya menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ibu lihat sangat cerah hari ini. Kita bertemu pada mapel prakarya dan kewirausahaan pada hari ini di kelas 11 IPA. Baik, untuk memulai pembelajaran, Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan, Bu. Siap, berat. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang akan kita jalani pada pembelajaran nanti mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbil Alamin. Baik anak-anak, untuk menambah semangat kita pada hari ini, siapa yang bisa memimpin untuk kita menyanyikan lagu wajib nasional sebagai wujud rasa nasionalisme kita. Silakan. Oke, silakan Sinta. Satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta. Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, kita silakan duduk kembali. Terima kasih. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai, Ibu mau memeriksa dulu kehadiran. Ada yang tidak datang? Hadir semua. Hadir semua. Alhamdulillah. Berarti hari ini bisa mengikuti pembelajaran ya. Baik, anak-anak, Ibu lihat suasana kelas hari ini sangat nyaman, sangat bersih dan sangat rapi. Terima kasih kepada yang piket. Kita kasih aplaus dulu. Oke, baik. Kalau bisa setiap hari harus suasananya seperti ini ya, supaya kita dalam belajar merasa lebih nyaman ya. Selanjutnya untuk memulai pembelajaran tentu kita membutuhkan perlengkapan. Apakah kalian sudah membawa semua alat-alat pembelajaran? Sudah ya, ada buku catatan, buku cetak dan alat tulis. Baik, kalau seperti itu kita akan memulai pembelajaran, tapi sebelumnya kita akan membuat kesepakatan belajar dulu supaya nanti dalam pembelajaran kita lebih tertib dan lebih mengikuti pembelajaran dengan baik. Baik, sebelum kita mulai kita buat kesepakatan belajar. Ya, yang pertama, semua memiliki kesempatan untuk berpendapat nanti saat kita diskusi. Berikutnya, siapa yang bisa membantu membacakan? Saya Bu. Oke, silakan si Asnah dulu. Berpendapat setelah dipersilakan. Oke, silakan Amanda.
Jika ada satu orang yang berbicara, yang lain mendengarkan. Oke, lanjut silakan si Sinta. Mengikuti kelas dengan perasaan yang gembira. Iya, ini wajib ya. Yang terakhir silakan Widya. Berpartisipasi penuh secara aktif. Iya, berarti nanti semuanya harus aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran. Kira-kira ada tambahan untuk kesepakatan kelas kita? Ada mengembalikan kursi seperti semula. Iya, mengembalikan keadaan kelas kita seperti semula. Oke, baik. Ini kesempatan belajar kita akan menjadi panduan kita selama mengikuti pembelajaran. Baiklah, sebelum kita melanjutkan, kita ulang dulu pembelajaran kita sebelumnya tentang langkah-langkah penghitungan BIP. Siapa yang masih ingat ada berapa langkah dalam penghitungan BIP? Silakan Kristunia. Terdapat 5 langkah dalam perhitungan BIP. Yang pertama itu menghitung total biaya, yang kedua menghitung BIP unit, yang ketiga BIP harga, keempat grafik BIP, dan kelima kesimpulan. Oke, ada 5 lah. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud sih dengan BIP tersebut sebelum kita menghitungnya? Silakan Prof. Rosa. Break-even point atau titik impas adalah suatu keadaan di mana dalam suatu kegiatan usaha, seorang wirausahawan tidak mendapat untung maupun rugi atau impas. Penghasilan sama dengan total biaya. Siapa yang masih ingat dalam penetapan harga jual kita menggunakan 3 metode penetapan harga? Siapa yang bisa menyebutkan apa saja 3 metode tersebut? Silakan Asnah, Zahira. Kita memakai 3 metode. Yang pertama metode permintaan dan penawaran, di mana dengan cara melihat harga yang mampu dibeli konsumen dan harga yang mampu diterima oleh produsen. Yang kedua yaitu metode penghitungan biaya, dengan cara menghitung biaya yang digunakan dalam proses produksi dan melakukan penghitungan dengan markup, pricing atau BIP analisis. Iya, benar sekali. Kemudian yang ketiga metode pasar, dengan cara melihat variabel yang mempengaruhi pasar seperti persaingan, sosial, politik, dan lain-lain. Artinya penghitungan BIP termasuk ke dalam metode penetapan harga dengan pendekatan biaya melalui break even analysis. Ya, jadi ada tadi berapa langkah? Ada 5 langkah. Yang itu yang akan kita lakukan pembelajaran pada hari ini. Seorang wirausaha harus menetapkan harga jual untuk memperoleh perhitungan laba. Kalau sudah, kita akan masuk tujuan pembelajaran kita. Peserta ini secara disiplin dan bertanggung jawab dapat menyimpulkan hasil pengamatan, kajian literatur, dan diskusi tentang penghitungan titik impas atau break even point atau yang disingkat dengan BIP, usaha pengolahan makanan khas asli daerah dari bahan pangan nabati dan hewani. Dan untuk keterampilannya yaitu menyajikan hasil penghitungan titik impas atau BIP, break even point. Ya. Materi pokok kita yaitu menghitung titik impas yang biasa disebut dengan break even point atau BIP. Ya. Apa kegiatan pembelajaran? Jadi Ibu akan memberikan acuan kegiatan pembelajaran kita. Nanti kita akan membentuk kelompok, lalu siswa akan mengerjakan diskusi tentang LKPD yang akan Ibu bagikan. Selanjutnya presentasi hasil diskusi. Nanti akan ada tanya jawab. Yang bagian akhirnya refleksi dan evaluasi. Ya, kita lanjutkan. Sumber belajar tentu ada buku paket, lalu bahan ajar yang sudah kita dapat sama-sama, lalu sumber belajar lain yang relevan. Ya. Oke. Penilaian. Nah, ada selama pembelajaran Ibu akan melakukan 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap spiritual dan sikap sosial ini melalui observasi, tentu nanti selama kalian melakukan diskusi sampai dengan akhir pembelajaran. Penilaian pengetahuan yaitu lembar LKPD dan tes tertulis. Ujung kerja atau keterampilannya adalah diskusi kelompok serta nanti poster yang akan kalian buat. Ya. Oke, sebelum kita lanjut, silakan kalian sebutkan semua angka yang Anda lihat pada gambar di samping. Oke, siapa yang dulu angkat tangan? Angka berapa saja yang kalian lihat pada gambar tersebut? Silakan Widya. Angka berapa? 6, 8, 9, 6. Lalu ada yang lain? Ada Rosa? Silakan Rosa. Ada angka 6, 8, 9, 2, 4, 1. Iya, 4, 1. Sama Asna? Coba Asna bisa ulang? ada angka 1, 2, 8, 6, 9, 3, dan 4. 3 dan 4. Ya. Oke. Ada 3 dan 4 ya. Boleh. Malah terbalik dari bawah ke atas. Oke, baik. Berarti itu tingkat konsentrasi kalian sudah
titik impas. Tadi ada langkah-langkahnya. Ada berapa langkah? Yang pertama, oke, 3, 4, dan 5. Yang pertama yaitu Menghitung total biaya. Menghitung total biaya. Menghitung total biaya. Biasa disingkat dengan TTC atau total cost. Selanjutnya menghitung BPP. BPP unit. Next, BPP harga. Grafik Membuat grafik. kesimpulan dan membuat Grafik PIP, dan yang terakhir adalah kesimpulan. kesimpulan. Oke. Baik, kalau selanjutnya, kalau begitu kita lanjutkan. Ini ada soal. Pada soal tersebut diminta untuk menghitung total biaya produksi. Di sini BIP unit, BIP rupiah, dan grafik yang diterima adalah membuat kesimpulan. Oke, baik. Coba kamu lihat di sini ada biaya tetap, biaya tidak tetap. Kalau biaya tetap ini apa yang dimaksud dengan biaya tetap? Biaya yang Ya sudah ditetapkan. ya setiap bulannya sudah ditetapkan dan tidak berubah. Selanjutnya biaya tidak tetap Biaya yang tergantung dengan berubah. yang berubah-ubah sesuai dengan jumlah produksi. Biaya tetap biasanya dalam rumus BIP disingkat dengan FC atau fixed cost. Sedangkan biaya tidak tetap adalah variable cost atau VC. Jadi kita sudah punya komponen-komponennya. Oke. Coba perhatikan di sini tadi total biayanya adalah 200 biaya tetap. Selanjutnya biaya tidak tetap 1.340.000. Perhatikan perjalanan dari angka-angkanya supaya kamu tahu bagaimana langkah-langkah penghitungan BIP. Oke, coba di sini pembahasan perhitungan BIP produksi. Di sini ada total biaya produksi. FC tadi adalah biaya tetap. VC adalah biaya tidak tetap. Ya, biaya tetap dan biaya tidak tetap. Ini jumlah angkanya lalu ditambah. Ya, oke. Next, langkah kedua adalah menghitung BIP unit. Rumusnya total biaya dan total biaya didapat dari mana? Dari total langkah yang pertama. Oke, ini dia. Pindahkan ke bawah dibagi dengan harga jual. Harga jual didapat dari mana? Coba kita lihat di sini, ya. Iya, dari soal. BP unit total biaya dibagi jumlah produksi. Ini total biaya masih dari langkah yang pertama dibagi jumlah produksi. Ini dia adalah BIP unitnya, ya. Kesimpulannya ada 4. Di sini total biayanya berapa disebutkan, titik BIP-nya, lalu terus penghitungan laba. Ya, jadi ada berapa langkah? Ada 5 langkah. Kira-kira bisa? Bisa. Jadi nanti akan Ibu kasih lembar kerja peserta didik dengan soal yang berbeda. Kalian ikuti langkah-langkah tersebut, lalu pindahkan ke dalam poster yang nanti kita koreksi sama-sama. Ya. Begitu, setelah mempelajari materi menghitung titik impas, ada pertanyaan atau tidak? Jelas? Oke, kalau gitu kita masuk ke bagian kelompok. Ya, siap? Siap. Semangat tak? Semangat. Ya. Baik, kalau seperti itu silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan melalui WhatsApp grup sebelumnya. Ya, silakan duduk pada kelompok masing-masing. Kita ada 4 kelompok. Kelompok 1 di bagian sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 di sini. Ya, silakan membentuk kelompok. Pada kelompok masing-masing. Kelompok 1 mana? Angkat tangan. Oke, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, siap ya. Terlebih dahulu Ibu bagikan lembar kerja masing-masing anggota kelompok untuk dapat diisi pada lembar kerja tersebut. Untuk dapat diisi, silakan kelompok 1 perwakilannya untuk dapat maju. Berapa anggotanya? 5 ya. Oke, 5. Kelompok 2 silakan. Kelompok 3 silakan maju. Kelompok 4. Oke, selanjutnya ini lembaran karton. Setelah nanti kalian mengisi pada LKPD masing-masing. Oke, ditaruh di situ dulu ya. Sudah selesai mengerjakan pada lembar kerja, silakan pindahkan ke karton ya. Silakan, ini warnanya berbeda-beda.
berbeda, silakan untuk dapat memilih maju masing-masing kelompok. kelompok satu. Oke, lanjut. Kelompok ini kelompok berapa ini? Dua. Di sini ada kelompok 4. Di sini ada kelompok 3. Baik, untuk itu silakan untuk bisa mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Kita mulai dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Baik, silakan kepada kelompok 1. Teman-teman bisa dilihat di layar dan juga output dari posternya. Silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami sebagai perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, terdiri dari saya sendiri, Rusata Maryam, Miss Dunia, Sarwati Hardiani, Laila Zahra Ismail, dan Andia Zulaiha. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja keras kami.
tentang menghitung BIP yang terdapat 5 langkah di dalamnya. Langkah pertama adalah total biaya, BIP unit, BIP harga, rawi BIP dan kesimpulan. Total biaya di sini kami dapati bahwa total biaya TC tambah PC yaitu biaya tetap ditambah biaya tidak tetap sama dengan Rp100.000 ditambah Rp152 sama dengan Rp252.000. Lalu langkah kedua adalah BP unit, total biaya dibagi harga jual sama dengan Rp252.000 dibagi dengan Rp10.000. Hasilnya ialah 25,2 atau sama dengan 25 bungkus. Langkah ketiga yaitu BIP harga. Total biaya dibagi dengan harga jual. Rp252.000 dibagi dengan 40 sama dengan Rp6.300. Langkah yang ketiga yaitu ada grafik BIP. Di sini kami dapati bahwa biaya tetapnya adalah Rp200.000 di sini. Lalu total biayanya Rp252.000 dengan unitnya adalah 25. Lalu yang langkah ketiga yaitu langkah kelima adalah kesimpulan. Kami dapati bahwa total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 40 bungkus sempolet sebesar Rp252.000. Yang kedua, titik BIP berada pada produksi ke-25 unit dengan BIP rupiah sebesar Rp6.300 per bungkus. Ketiga, perusahaan akan memperoleh laba jika menjual di atas 25 unit. Dan terakhir, laba yang akan diperoleh yaitu penerimaan kotor sama dengan jumlah produksi dikali dengan harga jual, yaitu yang bisa dapatnya adalah 40 jumlah produksinya dan dikali dengan Rp10.000 itu harga jual per bungkus. Dan hasilnya yang kami dapati adalah Rp400.000. Sekian dari kami. Apakah ada yang ingin memberikan komentar dan reaksi per kami? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami berdua sebagai perwakilan dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan tentang menghitung BIP. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama Agus Bastian, yang kedua Ahmad Ramadhani, yang ketiga Intan Susilawati, yang keempat Asna Zahira, yang kelima Marisa. Baik, kita lanjut dengan menghitung BIP. Tahapan menghitung BIP ada 5 tahapan. Yang pertama yaitu menghitung total biaya, yang kedua BIP unit, yang ketiga BIP harga, yang keempat grafik, dan yang kelima kesimpulan. Baik, kita masuk yang pertama yaitu total biaya produksi. Di sini cara mencarinya yaitu dengan menambahkan biaya tetap dan biaya tidak tetap. Di sini biaya tetapnya yaitu sebesar Rp100.000 ditambah dengan Rp152.000 menjadi Rp252.000. Kesimpulan di sini kelompok kami membuat 4 kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu total biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 40 bungkus sempolet sebesar Rp252.000. Kesimpulan yang kedua yaitu titik BIP berada pada produksi atau penjualan ke-25 unit. Kesimpulan yang ketiga yaitu perusahaan akan memperoleh laba jika menjual di atas 25 unit. Yang keempat yaitu laba yang diperoleh yaitu penerimaan kotor sama dengan jumlah produksi dikali harga jual. Di sini jumlah produksinya yaitu 40 bungkus dan dikali dengan Rp10.000 per bungkusnya. Kemudian mendapat hasil sebesar Rp400.000. Untuk mencari laba bersih, caranya yaitu dengan mengurangkan penerimaan kotor dikurang dengan total biaya. Di sini penerimaan kotornya sebesar Rp400.000 dikurang dengan Rp252.000, hasilnya
148.000 rupiah. Oke, berarti labanya sebesar 148.000. Oke, silakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai penghitungan BIP. Jika dari kelompok lain ada tanggapan, saran atau pertanyaan, silakan. Kasih tepuk tangan. Baik, jika mengakhiri presentasi kami pada hari ini, sekian saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok sudah mempresentasikan di depan hasil kerjanya. Silakan kalian tempelkan poster masing-masing di kelas di belakang. Selanjutnya setelah itu nanti kelompok 4 jalan ke kelompok 1 memberi komentar dan masukan pada poster nomor 1. Kelompok 1 mutar ke kelompok 2, kelompok 2 mutar ke kelompok 3, kelompok 3 ke kelompok 4. Begitu seterusnya sampai dengan selesai. Yang harus kalian lakukan adalah memberi apresiasi atas kerja teman-temannya dengan menuliskan pada sticky note ya. Yang warna orange ini adalah hal yang baik gitu, yang sudah baik, yang sudah ada pada poster tersebut. Sedangkan yang warna merah yang harus diperbaiki atau ditingkatkan. Perwakilan masing-masing kelompok menuliskannya satu-satu aja. Ya, tapi semuanya disepakkan. Oke, bisa? Silakan untuk menempelkan dan tanggapan pada kerja kelompok masing-masing. Ibu minta kelompok 4 untuk bisa membacakan tanggapan dari kelompoknya. Silakan berdiri dan bacakan. Dari kelompok berapa? Iya. Dari kelompok 1, kurang menarik untuk dilihat, kurang kreativitas tangan, terlalu banyak cinta. Lanjut silakan. Saya yang positif tulisannya rapi banget. Baik, yang dari kelompok 2 yang dari grafiknya masih ada beberapa tulisan yang kurang jelas dan tata letak yang kurang teratur. Komentar positifnya sudah oke. Oke, bagus. Lanjut. Selanjutnya dari kelompok 3, yang pertama kurang penulisan angka 5 pada kesimpulan. Ya, betul. Nanti kita perbaiki. Lanjut. Love di bawah tidak jadi. Ini. Oke, kasih tepuk tangan. Terima kasih. Oke. Baiklah, dengan komentar yang membangun dari kelompok masing-masing bisa kita jadikan sebagai dasar untuk perbaikan di masa yang depan. Sedangkan yang positif
positifnya menjadi semangat bagi kita ya. Baik, Ibu, mari kita membuat kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini, di mana tujuan pembelajaran kita adalah siswa bisa melakukan perhitungan titik impas dan membuat kesimpulan serta mempresentasikan hasil perhitungan titik impas. Siapa yang bisa memberi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Baik, saya akan menyimpulkan apa saja yang kami di sini pelajari tentang pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama kami pelajari tentang bagaimana cara menghitung BIP. Menghitung BIP ada 5 tahapan. Yang pertama menghitung total biaya, yang kedua menghitung BIP unit, yang ketiga menghitung BIP harga, yang keempat grafik BIP, dan yang kelima membuat kesimpulan. Dan di sini juga untuk seorang wirausaha wajib untuk bisa menghitung BIP supaya ketika kita menjadi seorang wirausaha kita tidak ada yang namanya mengalami kerugian. Jadi ketika kita menghitung BIP kita tahu harga yang cocok untuk kita menjual suatu produk. Iya. Terima kasih. Kami bertanya. Baik, anak-anak, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita tercapai ya. Baik, kita lakukan refleksi sebelum kita menutup pembelajaran dan evaluasi. Yang pertama, apa pengetahuan baru yang didapat setelah pembelajaran ini? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang pertama? Pengetahuan baru yang kami dapati pada hari ini yaitu tentang materi-materi tentang menghitung BIP, terutamanya pada langkah-langkah pembuatan atau menghitung BIP, dan pentingnya kerjasama kelompok dalam pembuatan menghitung BIP ini. Oke, kasih tepuk tangan. Next, berikutnya apa perasaan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan siapa yang mau menjawab. Miss Junia. Perasaan yang kami rasakan setelah mengikuti pembelajaran hari ini tentang menghitung BIP itu pertama merasakan senang, kemudian kami mendapat bekal setelah ini untuk menjadi wirausaha kedepannya, kami mempunyai bekal untuk kedepannya. Kemudian kami bisa mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana kerjasama kelompok. Iya, bagus sekali. Terima kasih. Refleksi. Mudah-mudahan semua merasakan hal yang sama yang disampaikan tadi ya. Baik, kita masuk pada sesi terakhir. Kita akan melakukan evaluasi. Ada soal tes yang harus kalian isi. Berikut lembarnya, ditulis nama, lalu dijawab langsung pada lembar tersebut. Silakan untuk dapat perwakilan kelompok mengambil